warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita diberi kemuliaan oleh Allah untuk bisa menjalankan perintahnya Allah. Kita bisa untuk beribadah kepada Allah, kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah, kita bisa untuk mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat-nikmat yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang sifatnya abadi selama-lamanya dunia dan akhirat. Orang mukmin, orang yang beriman merasa berbahagia ketika bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu merasa sedih ketika meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi orang yang benar-benar beriman cirinya adalah bukan merasa senang ketika mendapatkan dunia. Boleh-boleh saja merasa senang, wajar-wajar saja merasa senang ketika mendapatkan dunia, tapi benar-benar merasa bahagia, lebih-lebihnya lagi merasa senang ketika mendapatkan nikmat ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang beriman yakin bahwa nikmat dunia sifatnya sementara, semuanya akan hilang, semuanya akan ditinggalkan, tapi nikmat ibadah itu nikmatnya selama-lamanya dunia dan akhirat. Sehingga orang yang beriman lebih-lebihnya merasa bahagia, merasa senang ketika bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya pun demikian, orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah, merasa sedih ketika meninggalkan ibadah kepada Allah. Merasa sedih apalagi ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merasa sedih ketika kehilangan dunia. Wajar-wajar saja orang merasa sedih ketika kehilangan dunia, tapi orang yang beriman lebih-lebihnya merasa sedih ketika meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang beriman yakin bahwa dunia, kehilangan dunia itu sifatnya sementara. Kehilangan dunia, musibah dunia itu sifatnya sementara, akan lewat, semuanya akan berhenti. Ya, tapi musibah di dalam agama ketika meninggalkan ibadah kepada Allah, apalagi ketika berbuat maksiat kepada Allah, itu musibahnya sifatnya selama-lamanya, menyesalnya selama-lamanya dunia dan akhirat. Ini adalah ciri orang yang beriman yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu
wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang merasa bahagia dengan kebaikannya, dengan ibadahnya, merasa sedih karena keburukannya, maka itu adalah orang yang beriman. Itu adalah ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita merasa bahagia, kita merasa senang ketika kita bisa berkumpul bersama untuk menjalankan ibadah, berzikir, menyebut nama Allah, mengkaji ilmu agama. Ya, semoga kita mendapatkan kenikmatan yang abadi dari Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita. Galal musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah-fadilah daripada berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fadilah-fadilahnya, adab-adabnya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir kita kaji adalah syarat diterimanya doa. Syarat yang paling penting diterimanya doa adalah makan makanan yang halal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat bahwa ad-du'a kal miftah, doa itu adalah seperti kunci. Wa asnanuhu lukamul halali, dan geriginya, gigi daripada kunci itu adalah makanan yang halal. Jadi orang yang tidak memakan makanan yang halal berdoa seperti kunci yang gak ada giginya, gak bisa digunakan untuk membuka. Jadi syarat yang paling penting agar diterimanya doa adalah menjaga dengan memakan makanan yang halal. Lalu yang berikutnya, wa yambaghi lil insani alla yaghfala anid du'ai fi awqati syiddati warrakhai. Dijelaskan bahwa seharusnya bagi manusia tidak lupa dari doa, baik di dalam waktu-waktu yang susah maupun waktu-waktu yang senang. Jadi kita dianjurkan untuk selalu berdoa, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jangan doanya hanya dalam keadaan susah saja. Jangan doanya hanya dalam keadaan berat saja. Tapi dalam keadaan lebih-lebihnya, dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan sejahtera, itu seharusnya lebih lagi kita berdoa. Mengapa? Karena dalam hadis qala alaihi salatu wassalam, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenalilah Allah di masa senangmu, maka Allah akan mengenalmu di masa susahmu. Maknanya ingatlah kepada Allah di masa senangmu, mintalah berdoa kepada Allah di masa senangmu, Allah akan mengingatmu di masa susahmu. Ya, maknanya apa? Kalau orang lupa kepada Allah di masa senangnya, di masa susahnya dilupakan oleh Allah. Ya, tidak berdoa kepada Allah di masa senangnya, di masa susahnya doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi bagaimana caranya agar, karena namanya dunia pasti ada masa-masa susahnya. Dunia itu adalah tempatnya cobaan. Ya, kalau nggak mau mendapatkan cobaan, ya jangan tinggal di dunia. Ya, dunia darul bala, dunia itu adalah tempatnya cobaan. Wal akhirah darul jaza, dan akhirat itu adalah tempatnya balasan. Ya, pasti manusia di dunia melewati masa-masa susah, masa berat. Bagaimana caranya agar kita diingat oleh Allah di masa susahnya kita, ditolong oleh Allah, dihilangkan kesusahan kita, di masa senangnya kita banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita lihat banyak orang di masa susahnya doanya tidak dikabulkan.
tidak ditolong oleh Allah. Mengapa? Di masa senangnya lupa kepada Allah, sehingga di masa susahnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id wal kurabi falyukthir minad du'ai fi halatir rakhai. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang ingin Allah kabulkan doanya ketika di masa berat, di masa susahnya, maka hendaknya untuk memperbanyak doa di masa senangnya. Barang siapa yang ingin di masa beratnya, di masa susahnya doanya dikabulkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dihilangkan kesusahannya oleh Allah, caranya bagaimana? Di masa senangnya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih tahu bagaimana caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di masa susahnya kita, di masa beratnya kita. Caranya bagaimana? Di masa senangnya kita banyak berdoa kepada Allah. Makanya alhamdulillah ya, sekarang kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang. Kita sekarang dalam keadaan senang. Kita selalu minta, berzikir, berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa senangnya kita maupun susahnya kita. Amin ya rabbal alamin ya. Karena banyak kita lihat orang ya, ketika dalam masa senangnya meninggalkan zikir ya, meninggalkan majelis. Di masa susahnya baru datang ke majelis ya, di masa susahnya baru berzikir ya. Banyak kita lihat orang ketika dalam keadaan sehat jarang berdoa, membaca Al-Quran. Ketika sakit baru baca Al-Quran ya, baru sholat tahajud ketika dalam keadaan susah. Ini gak dikabulkan oleh Allah ya. Mengapa? Di masa senangnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di masa susahnya dilupakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Makanya ini adalah kenikmatan yang sangat besar ya. Di masa senangnya kita sekarang ini kita bisa untuk bersama-sama berdoa kepada Allah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil jumlah fadu'a'u min a'zami ma an'amallahu bihi ala ibadihi hina amarahum bihi wa harradhahum alaihi. Dan secara keseluruhannya dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu bahwa doa itu adalah di antara nikmat yang besar dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Doa itu adalah nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika Allah perintahkan hambanya, Allah anjurkan hambanya untuk berdoa, itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi nikmat oleh Allah untuk apa? Untuk kita bisa berdoa kepada Allah ya. Mengapa? Karena orang yang berdoa itu tandanya orang yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu, kita harus yakin bahwa ketika Allah ingin memberi kepada hambanya, Allah jadikan hamba itu berdoa kepada Allah, bukan sebaliknya ya. Yang kebanyakan orang taunya karena kita berdoa maka kita diberi oleh Allah ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Bukan gara-gara kita berdoa Allah beri kepada kita, tapi sebaliknya, ketika Allah ingin memberi kepada kita, Allah jadikan kita ini berdoa. Jadi orang yang berdoa itu tandanya ingin Allah berikan ya hajatnya kepadanya ya. Orang yang seperti ini yakin bahwa doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti istighfar. Jangan kita kira gara-gara kita istighfar dosa kita diampuni oleh Allah, bukan.
Tapi sebaliknya, ketika Allah ingin mengampuni kita, Allah jadikan kita ini istighfar. Ya. Ketika Allah ingin mengampuni hambanya, Allah jadikan hamba itu minta ampun kepada Allah. Jadi pasti orang yang minta ampun istighfar, pasti dosanya diampuni oleh Allah karena Allah yang ingin mengampuninya. Ketika Allah tidak ingin mengampuni seorang hamba, Allah jadikan hamba itu jauh dari istighfar. Ya. Ketika Allah ingin memberikan hajatnya, Allah jadikan hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta innahu azza wa jalla yaghdab ala man lam yas'alhu. Bahkan Allah murka ya kepada orang yang tidak meminta kepada Allah. Allah murka kepada orang yang tidak minta kepada Allah. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Lain dengan sifatnya manusia. Ya, kebalikan dengan sifatnya manusia. Manusia itu kebalikannya. Kalau kita nggak minta kepada manusia, manusia senang dengan kita. Tapi kalau kita minta kepada manusia, manusia justru marah kepada kita, murka kepada kita. Ya, ini ya umumnya sifatnya manusia seperti itu. Ya, kalau kita minta sekali kepada manusia, misalnya ya dikasih, minta lagi, ngasihnya sambil cemberut misalnya, ya. Minta lagi, marah-marah. Itu adalah sifatnya manusia, kebalikan dengan sifatnya Allah. Justru orang yang tidak minta kepada Allah, Allah murka. Orang yang minta kepada Allah sekali, Allah ridho, Allah senang, Allah cinta. Minta lagi, Allah semakin cinta. Semakin banyak minta kepada Allah, Allah semakin cinta, semakin ridho, semakin senang. Ya, itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mintanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Ya. Wa kama yanbaghi lil insani ayyad'u li nafsihi bil khairi wa bin najati minasyarri, yanbaghi lahu ayyad'u bimithli dzalika liwalidayhi wa li ahbabihi walil muslimin. Dan sebagaimana seharusnya bagi manusia untuk berdoa untuk dirinya, ya, dengan kebaikan, selamat dari keburukan, ya, kita selalu minta kepada Allah agar kita selamat dari keburukan, agar kita mendapatkan kebaikan. Seharusnya juga kita mendoakan yang sama, ya, kebaikan. Untuk mendapatkan kebaikan, selamat dari keburukan, kita doakan juga kepada orang tua kita, wali ahbabihi, kekasih-kekasih kita, ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, walil muslimin, dan juga kepada orang muslim. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau doa jangan pelit. Ya, kadang orang doanya aja pelit, apalagi duitnya. Ya. Bagaimana nggak pernah mendoakan orang lain? Ya, jadi sering-sering ya mendoakan orang lain. Ya, fadilahnya sangat besar mendoakan orang lain. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan yang sama. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, ketika seseorang mendoakan orang lain, doanya dibalas oleh malaikat. Malaikat akan membalas berdoa, semoga walaka bimithlin, semoga kamu mendapatkan yang sama. Ya. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, semoga sehat, panjang umur, malaikat akan membalas, semoga kamu juga sama sehat, panjang umur. Doanya malaikat lebih dikabulkan oleh Allah. Semoga banyak rezekinya, dibalas oleh malaikat, semoga kamu juga sama banyak rezekinya. Doanya malaikat lebih dikabulkan. Makanya orang-orang dulu ya, kalau punya hajat, doanya bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ya, jadi doanya aja pakai ilmu, ya, siasat agar didoakan oleh para malaikat. Misalnya punya hajat, ingin punya rumah, doanya untuk orang lain. Ya Allah, berikanlah kepada saudaraku fulan rumah, kepada sahabatku, kepada
keluargaku, ya, kepada tetanggaku, mendoakan orang lain agar doanya dibalas oleh malaikat sehingga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang mendoakan orang lain akan mendapatkan doa yang sama hajatnya, ya. Dan juga, ya, makanya jangan mendoakan yang buruk kepada orang lain, ya. Balik kepada dirinya sendiri. Ya, semoga kualat misalnya. Ya, malaikat balas lagi, ya semoga kamu juga sama, ya. Kualat, ya, mudah-mudahan bangkrut itu orang. Ya, dibalas oleh malaikat, ya, kayak kamu juga sama. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati jangan mendoakan yang buruk kepada orang lain. Ya, doakan yang baik. Ya. Dan juga fadilahnya orang yang suka mendoakan orang lain akan timbul rasa cinta kepada orang lain. Dan itu tandanya orang yang beriman, sempurna imannya kepada Allah. Dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna imanmu kepada Allah sampai kamu ini mencintai orang lain, saudaramu, seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Oh, ini susah kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nggak gampang, tapi mudah kalau tahu caranya. Bagaimana caranya? Mendoakan orang lain. Orang yang suka mendoakan orang lain, timbul dari hatinya rasa cinta kepada orang lain seperti cinta kepada dirinya sendiri. Itu sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri? Melihat orang lain seperti melihat dirinya sendiri. Menganggap orang lain seperti menganggap dirinya sendiri. Bagaimana ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan seperti dirinya yang mendapatkan kenikmatan, merasa bahagia, merasa senang, ya. Ketika orang lain mendapatkan kesusahan seperti dirinya yang mendapatkan kesusahan, merasa ya, ketika melihat orang lain mendapatkan kesusahan seperti dirinya yang mendapatkan kesusahan, merasa sedih, ya. Ini tanda orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan, ya, banyak orang senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, ya. Itu tandanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang benar-benar beriman? Ya, suka sering-sering mendoakan orang lain, khususnya mendoakan orang tuanya. Ya, jangan tinggalkan mendoakan orang tua, ya, sebab, ya, orang yang tidak mendoakan orang tuanya, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Mendoakan orang tua itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah tetapkan, Allah perintahkan, jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi Allah samakan perintah untuk menyembah Allah, Allah samakan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Maknanya itu adalah perintah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ya, ketika salah satu daripada orang tuamu atau keduanya mencapai masa tua, maka jangan kamu membantah orang tuamu dengan ucapan uf. Uf itu apa? Bantahan yang paling kecil. Istilah bantahan yang paling kecil itu adalah uf. Jadi jangan membantah orang tuamu dengan bantahan yang paling kecil. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak kedua orang tuamu. Itu sangat dibenci oleh Allah, dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan, berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia.
Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati, rendahkan dirimu kepada orang tuamu dengan kasih sayangmu kepada orang tua. Gak ada istilahnya anak lebih pintar dari orang tua, gak ada. Anak lebih tinggi dari orang tua, tidak ada. Ya, anak lebih mulia dari orang tua, gak ada. Mengapa? Karena kita diperintahkan untuk merendahkan diri kita kepada kedua orang tua. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu kepada orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan orang tuamu, kata Allah, ucapkan rabbirhamhuma, ya Allah kasih sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di masa kecilku. Ya, ini adalah perintah Allah agar kita selalu mendoakan orang tua. Ya, khususnya para ulama menganjurkan dibaca setelah azan, setelah membaca doa azan. Jadi setelah azan baca doa azan, lalu membaca Rabbighfirli wali walidayya 5 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Yang kelima, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu akan dikabulkan sebab doa setelah azan dikabulkan oleh Allah. Khususnya mendoakan orang tua, doanya dikabulkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendoakan orang tua, wali ahbabihi, banyak-banyak mendoakan kekasih-kekasihnya, maknanya anak-anaknya, saudara-saudaranya. Anak banyak didoakan. Kebanyakan bahkan anak berhasil itu bukan karena kepintaran anak, bukan karena kecerdasan anak, bukan karena kebaikan anaknya, tapi anak menjadi mulia, sukses dunia akhirat karena doa orang tua. Ya, dalam hadis, doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Maknanya doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi anak banyak-banyak didoakan. Ya, khususnya adalah doa yang diajarkan oleh para ulama, ya, yaitu Allahumma barik li fi auladi. Ya Allah, berkahilah anak-anakku. Wahfadhum, jagalah anak-anakku. Wala tadurrahum, jangan engkau bahayakan anak-anakku. Wawafikni wawafikhum li ta'atika, berilah taufik hidayah kepadaku, taufik hidayah kepada anak-anakku untuk berbuat taat kepadamu. Warzuqni birrahum, dan karuniakan kepadaku ya Allah kebaktian anak-anakku kepada orang tuanya. Ini khususnya ya doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu untuk mendoakan anak-anaknya. Makanya orang-orang dulu anak-anaknya soleh dan soleha, mulia dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Ini juga dibaca setelah adzan. Jadi doa setelah adzan itu mustajab. Yang kita pentingkan doa untuk orang tua dan doa untuk anak-anak kita. Ya. Jadi setelah membaca doa adzan, ya, tadi Rabbighfirli 5 kali, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu doa untuk anak. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum wa la tadurrahum wa wafiqni wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ya, pendek. Ya, tapi dibaca terus pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umumnya juga sering-sering mendoakan orang muslim, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, ya Allah lapangkan umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah jagalah umatnya Sayyidina Muhammad. Ini doa yang sangat mulia, ya. Sehingga yang mendoakan pun akan mendapatkan, ya, akan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan.
Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dunia dan akhirat dimuliakan oleh Allah, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.